Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati, NPM 212151110 dari kelas C. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pelaksanaan UTS teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. 4A itu soalnya DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu anggota bilangan dari basis 15, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 14. Nah, tapi untuk angka 10, 11, 12, 13, dan 14-nya itu pakai pemisalan huruf. 10 pakai pemisalan huruf P, 11B, 12D, 13T, dan 14E. Jadi anggota bilangan basis 15 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PBDTE. Nah, untuk nomor 4A itu soalnya DBET basis 15 dibagi PT basis 15. D itu 12, B 11, E 14, T 13 dibagi dengan PT. P itu 10, T itu 13. Dalam basis 15-nya pembagiannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat yang ada di dalam kurung sama dengan pembaginya. Di dalam kurung sama pembaginya. Misalkan kita mau ambil 2 angka dulu dari yang di dalam kurung. Itu DB. Habis itu kita lihat yang di dalam kurung sama angka pertama yang ada di dalam kurung sama angka pertama yang pembaginya. D, angka pertama yang di dalam kurung itu D, 12, dan angka yang pembaginya, angka pertama pembaginya yaitu P, 10. Berarti lebih besar yang ada di dalam kurung kan, 12. Jadi, karena yang di dalam kurung lebih besar dari pembaginya, kita langsung saja ini ya di atasnya, di sininya 1 kali PT, ini dikurangi T turun ke bawah, E turun ke bawah. B dikurang T. B itu 11, T itu 13. 11 kurang 13 itu kan gak bisa, karena B itu kecil. Jadi si B bakal minjem 1 ke D, bakal minjem 1 ke 12. Nah, karena ini basis 15, minjam 1 itu sama dengan minjam 15. Jadi, B 11, minjam 15. B ditambah 15, 26. Baru dikurangi sama T. 26 dikurangi T, 13. Itu 13 hasilnya. Jadi, ini T. Nah, terus ini D. D kan tadi habis dipinjam 1 sama si B, berarti sisa 11. 11 dikurangi P, dikurangi 10. Itu 1. Nah, habis itu kita lihat lagi yang ada di dalam kurung yang ini. Nah, angka pertamanya kan 1. Pembagi angka pertamanya itu 10. 1 itu ada berapa tingkatan ke 10? Maksudnya 1 ke 10 melewati angka apa aja? 10 maksudnya. Melewati angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemungkinan untuk yang ada di atas ini, kemungkinan adalah angka-angka ini. Nah, untuk membuktikannya, mana hasilnya yang nanti mendekati ini? Itu kita coba kali dengan PT. Misalkan yang pertama itu PT dikali 2. T kali 2 dulu. Ini T kali 2. 13 dikali 2. Itu 26. Nah, 26 dalam basis 15 itu 1B. Ini maksudnya 1 dikali 15 pangkat 1 ditambah B kali 15 pangkat 0. Nah, 1B kan. Ini 1 di atas, B tulis di bawah. Terus ini P dikali 2, 10 dikali 2, 20 ditambah 1. 21 dalam basis 15 itu 16. Ini artinya
1 dikali 15 pangkat 1 ditambah 6 kali 15 pangkat 0. Berarti ini 1, 6. Ini maksudnya gimana? Nah, ini kan kalau misalkan dijabarkan, kalau misalkan dioperasikan, 1 dikali 15 pangkat 1. 15 pangkat 1 kan 15. Nah, 1 kali 15 itu 15. 15 ditambah 6 kali 15 pangkat 0. 15 pangkat 0 itu kan 1. Berarti 6 dikali 1, 6. 15 tambah 6 itu kan 21. Itu 21 sama, berarti basis 21 itu 16. Habis itu ini tulis 16. Nah, ternyata setelah melakukan pengkalian, hasil dari PT pangkat 2 itu lebih mendekati 1 TET. Soalnya nanti kalau misalkan PT dikali 3 itu hasilnya akan lebih besar dari 1 TET. Terus ini 2 tulis di atas, hasil ini tulis di bawah 16B. Habis itu ini tinggal dikurangi. T-nya turun ke bawah, E kurang B, 14 dikurang 11 itu 3. T kurang 6, 13 kurang 6 itu 7. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang ada di dalam kurung. Yang ini yang ada di dalam kurung. Angka pertama yang ada di dalam kurung itu akan 7, sama angka pertama pembaginya yaitu 10. Nah, untuk menentukannya ada di atas ini nih, kita lihat lagi 7 ke 10 itu ada berapa tingkatan? 7 ke 10 itu melewati angka apa aja? Kan melewati angka 8, 9, sama 10. Nah, kemungkinan yang di atas ini adalah angka-angka ini. Untuk membuktikannya, kita coba kali PT sama 3 angka ini. Dan nanti mana hasilnya yang lebih mendekati 7, 3T. Kita pertama kali 7 PT dikali 8. 13 dikali 8 itu hasilnya kan 104. 104 dalam basis 15 itu 6E. 6 tulis di atas, E di bawah. Terus P dikali 8. 10 kali 8 itu 80 ditambah 6, 86. 86 dalam basis 15 itu 5B. 5B. Nah, ini kan PT dikali 8, hasilnya masih kurang, soalnya ini 7 kan, yang ini 5, berarti masih kurang. Kita coba lagi. PT dikali 9. PT kali 9. T kali 9, 13 kali 9 itu 117. 117 dalam basis 15 itu 7D. 7 tulis di atas, D-nya di bawah. P kali 9, 10 kali 9 itu 90. 90 ditambah dengan 7. Tambah dengan 7, 97. 97 dalam basis 15 itu 67. 67. Nah, PT dikali 9 itu juga masih kurang. Soalnya ini 6, ini 7. Kita coba lagi PT dikali 10. PT kali 10. 10 itu berarti P kan? Kali. T kali P. 10 dikali 13 itu 130. 130 dalam basis 15 itu 8P. Lanjut ini, P kali P itu 100 ditambah 8, 108. 108 dalam basis 15 itu 73. Nah, ini paling mendekati dengan 73T. Berarti ini P di atas ditulis. 73P hasil pengkaliannya ini ditulis di bawah. 73P dikurang. Habis itu ini dikurangi. 13 dikurang 10 itu 3. 3 kurang 3 habis, 7 kurang 7 habis. Nah, 3 dibagi PT itu kan gak bisa kurang. Jadi 3 ditambah 0. Sini. Di atas tambah koma. 30 bagi PT juga masih kurang.
ditambah lagi 0 di sini. Nah, di atas juga tambah 0. Habis itu, langkahnya sama kayak yang sebelumnya. Lihat angka pertama yang ada di dalam kurung sama angka pembaginya. 3 ke 10. 3 ke 10. 3 ke 10 ada berapa tingkatan? 3 ke 10 itu melewati angka apa aja? Melewati angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemungkinan angka-angka ini yang ada di atas ini nantinya. Untuk membuktikannya, kita coba kalikan angka-angka ini dengan PT, mana yang hasilnya nanti lebih mendekati 300. Pertama, kita coba kali dengan 4, PT kali 4. T kali 4, 13 dikali 4 itu 52, 52 dalam basis 15 itu 37. P kali 4, 10 kali 4, 40, ditambah 3, 43. 43 dalam basis 15 itu 2T. Ini. Kita coba dulu kali PT dengan 5. PT 5. T kali 5, 13 kali 5 itu 65. 65 dalam basis 15 itu 45. P kali 10 itu 50, 50 ditambah 4 itu 54, 54 dalam basis 15 itu 39. Nah, ternyata yang lebih mendekati itu PT dikali 4. Jadi 4 tulis di atas, hasilnya tulis di bawah 2T7. T7. Habis itu ini dikurangi. 10 kurang 7. 10 kurang 0 kurang 7. 0 kurang 7 kan gak bisa. 0 kurang T juga gak bisa. Soalnya 0 itu kurang kan. Jadi kedua 0 ini saling meminjam. Yang 0 ini meminjam ke 3. 0 ini nanti minjam ke 0 sebelahnya. Yang pertama dulu, 0 yang di atas T ini minjam ke 3. Karena ini basis 15, minjam 1 itu sama dengan minjam 15. Jadi 0 ditambah minjam 15. 0 ditambah 15. Ini berarti 15. Nah, 0 ini, 0 kurang 7 kan nggak bisa juga ya. Berarti minjam juga ke 0 sebelahnya. Dimana 0 yang sebelahnya itu juga udah minjam ke 3. Jadi 0 yang ini minjam ke 0 sebelah. Jadi 0 ditambah 1 minjam 1 sama dengan minjam 15. Jadi ini 15. Nah, berhubung yang ini dipinjam lagi 1 sama 0 yang ini, berarti 15 itu sisa 14. Kita operasikan. 15 yang ini, 0 yang ini minjam 1, 15 dikurang 7 itu 8. Nah, ini 0 yang ini kan tadi minjam ke 3, 15. Dipinjam lagi sama 0 yang sebelahnya. Berarti sisa 14. 14 dikurangi T, dikurangi 13 itu 1. Jadi hasil dari DBET basis 15 dibagi PT basis 15 itu 12P,04 dengan sisa 18. Nomor 4B. Nomor 4B itu soalnya hitunglah TPDB 9 basis 14 dibagi B35 basis 14. Nah, tadi kan yang nomor 4A itu basis 15, sekarang basis 14. Di mana anggota bilangan basis 14 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PBDT. Nah, langkahnya untuk menyelesaikan soal ini sama kayak soal nomor 4A. Kita lihat dulu angka yang ada di dalam kurung sama angka pembaginya. Misalkan kita mau ambil 3 angka. Nah, karena yang di dalam kurung itu lebih besar sama daripada pembaginya, T itu kan 13, B itu 11, berarti lebih besar yang ada di dalam kurung. Nah, jadi ini bisa langsung 1 saja. Langsung 1. Terus 1 dikali B35 itu B35 kan. Jadi ini tulis B35 di bawahnya. B35. Nah, habis itu ini dikurang
B sama 9 turun ke bawah. D kurang 5, 12 kurang 5 itu 7. P kurang 3, 10 kurang 3, 7. T kurang B, 13 kurang 11, itu 2. Nah, habis itu kita lihat lagi angka pertama yang ada di dalam kurung sama angka pertama pembaginya. Itu 2 yang ada di dalam kurung sama B. Karena yang ada di dalam kurung ini lebih kecil daripada angka pertama pembaginya, 2 sama 11 kan lebih kecil 2. Jadi kita lihat 2 ke 11 itu ada berapa tingkatan, atau 2 ke 11 itu melewati angka apa aja. 2 ke 11 itu melewati angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kemungkinan angka-angka ini akan mengisi di sini sebagai pengkali hasil. Nah, nanti ini kita coba kalikan dengan B35. Nanti mana hasilnya yang lebih mendekati dengan 277B9. Pertama kita coba kalikan dulu B35 dengan 3. 3 kali 5 itu kan 15. 15 dalam basis 14. Tuh 1 kan. 1 di atas, 1 di bawah. 3 kali 3 9. 9 ditambah 1 10. 10 dalam basis 14 itu tetap 10. Karena 10 kan lebih kecil dari basis 14. Jadi bisa langsung 10. 10 itu P. B kali 3. 11 kali 3 itu 33. 33 dalam basis 15 dalam basis 14 itu 25. Nah, hasil ini udah cukup mendekati ke 277B9. Soalnya nanti kalau misalkan B35 dikali 4 nanti hasilnya akan lebih besar dari ini. Nah, terus ini 3-nya tulis di atas. Hasil ini pengkalinya 25P1 ditulis di bawah. Ini dikurangi 9 turun ke bawah. B kurang 1. 11 kurang 1 itu berarti 10. P. 7 kurang P. 7 kurang P kan gak bisa. Jadi si 7 minjam 1 ke 7. Ke sebelahnya, ke 7 ke ini. Nah, karena basis 14, minjam 1 itu sama dengan minjam 14. Berarti 7 minjam 14. 7 ditambah 14 itu 21. 21 dikurang 10 dikurang P itu hasilnya 11 atau B. B di bawah. Nah, 7 kurang 5. Tadi 7 kan udah dipinjam udah dipinjam sama 7 sebelahnya jadi sisa 6. 6 kurang 5 itu 1. Habis itu lihat lagi angka pertama yang ada di dalam kurung sama angka pertama pembaginya 1 sama B. 1 itu kan lebih kecil, yang ada di dalam kurung lebih kecil dari angka pertama pembaginya 1 sama 11. Nah, jadi lihat lagi tingkatannya, angka-angka yang dilewati untuk sampai ke 11. 1 ke 11 itu melewati angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita coba kalikan dengan angka-angka tadi, angka-angka yang tingkatannya. Kita coba B35 dikali 2. 5 kali 2 10, 10 dalam basis 14 itu tetap 10. 2 kali 3 6. 6 dalam basis 14 itu 6. B kali 2, 11 dikali 2. 11 kali 2 itu 22. 22 dalam basis 14 itu 18. Nah, ini 2 sudah cukup mendekati ke ini. Bisa langsung ditulis ini 2 di atas, berarti hasil pengkali ini tulis di bawah 186P. Ini dikurang 9 dikurangi P. 9 dikurangi 10 nggak bisa. Jadi 9 minjam 1 ke P ke sebelahnya. Karena basis 14 minjam 14. Minjam 1 sama dengan minjam 14. Jadi 9 minjam 14, 9 ditambah 14 itu 23, 23 dikurang P, dikurang 10 itu hasilnya 13.
Ini T. Nah, P kurang 6. Tadi P kan udah dipinjam sama 9. Jadi sisa 9. 9 kurang 6 itu 3. Terus B kurang 8. 11 kurang 8, 3. Nah, terus 33T. 33T dibagi B35. 33T itu kan kecil, gak bisa dibagi sama B35. Jadi B33T ditambah 0. Di atasnya tambah koma. Nah, jadi 33TO. 33T0 dibagi B35. Langkahnya sama kayak tadi. Lihat angka 3 sama B. 3 ke 11. 3 ke 11. 3 ke 11 itu melewati angka apa aja? Berarti melewati angka 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita coba kalikan lagi B35 dikali sama angka-angka ini. Nanti mana hasilnya yang lebih mendekati sama 33TO. Kita coba lagi. Yang pertama B35 dikali 4. 4 kali 5. 4 kali 5 itu kan 20. 20 dalam basis 14 itu 16. 1 tulis di atas, 6 di bawah. 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12. 12 tambah 1. 13. Nah, 13 dalam basis 14 itu 13. Tetap tulis T. B kali 4. 11 kali 4. 11 kali 4 itu kan 44. 44 dalam basis 14 itu 32. Nah, dari hasil pengkalian dengan 4, B35 dengan 4, hasilnya mendekati dengan 33TO. Kita langsung tulis 4 di atas, hasil pengkalinya kita tulis di bawah. 3, 2, T6. Ini dikurang 0 kurang 6. 0 kurang 6 nggak bisa. Minjam 1 ke T sebelahnya. Berarti 0 minjam 14. 0 ditambah 14 itu 14. 14 kurang 6 itu 8. Nah, T tadi kan dipinjam 1 sama si 0. Berarti sisa 12. 12 kurang T itu kan nggak bisa. Jadi minjam ke 3. Minjam 1 ke 3. Berarti minjam 14. Berarti 12 ditambah 14 itu 26. 26 dikurang T itu T. Di situ T8. T8 kan nggak bisa tuh dibagi sama B35 karena terlalu kecil. Jadi T8 ditambah 0 di sini. Di situ T, lihat lagi angka di sini. Angka T ke B. T ke 11 itu mana yang lebih gede? T itu kan 13, B itu 11. Jadi lebih besar yang ada di dalam kurung, lebih besar 13. Jadi ini bisa langsung angka 1. 1 kali B35 ini B35. B35 ini dikurangi 0 kurang 5 nggak bisa, jadi minjam 1 ke 8. Berarti minjam 14. 0 tambah 14 itu 14. 14 kurang 5 itu 9. 8 tadi dipinjam 1 sama 0. Berarti sisa 7. 7 kurang 3 itu 4. Nah, T kurang 8. T kurang B. 13 dikurang 11 itu 2. Nah, ini berarti hasilnya. Hasil dari TPDB 9 basis 14 dibagi B35 basis 14 itu hasilnya 132,41, sisanya 249 basis 14. Nomor 4C. Soalnya, ubahlah 0,78 ke dalam basis 12. Caranya, ini kan bentuk desimal diubah ke dalam basis 12. Jadi ini ntar 0,78 dikali dengan, karena basis 12 dikali dengan 12 per 12 sama dengan 0,78 dikali 12 itu 9,36 per 12. Nah, ini jadi 9 per 12 ditambah 0,36 per 12. Nah, nanti ini diambil yang ini sama dengan 9 per 12. Nah, yang ini diuraikan lagi kayak gini, dikali dengan 12 per 12.
Jadi 0,36 per 12 dikali 12 per 12. Hasilnya 0,36 kali 12 itu 4,32 per 12 pangkat 2. Jadi sama dengan 4 per 12 pangkat 2 ditambah 0,32 per 12 pangkat 2. Ini berarti ambil yang ini, sama dengan 4 per 12 pangkat 2. Yang 0,32 per 12 pangkat 2 diuraikan lagi, dikali 12 per 12 lagi, diubah. Jadi 0,32 per 12 pangkat 2 dikali 12 per 12 sama dengan 3,84 per 12 pangkat 3. Jadi sama dengan 3 per 12 pangkat 3 ditambah 0,84 per 12 pangkat 3. Sama dengan ini, berarti ambil yang ini. 3 per 12 pangkat 3. Nah yang ini dikali 12 per 12 lagi. Jadi 0,84 per 12 pangkat 3 dikali 12 per 12. Sama dengan 10,08 per 12 pangkat 4 sama dengan 10 per 12 pangkat 4 tambah 0,08 per 12 pangkat 4 sama dengan, nanti ambilnya ini 10 itu P per 12 pangkat 4. Yang ini ke bawahin lagi, terus dikali 12 per 12 sampai 12 pangkat berapa, yang nanti si angka-angkanya ini itu berulang. Kalau misalkan si angka ini udah berulang, berarti udah stop di situ. Nah, setelah melakukan perhitungan, angka-angka ini berulang di 12 pangkat 21. Jadi 12 pangkat 21 itu 0,28 per 12 pangkat 20 dikali 12 per 12 sama dengan 3,36 per 12 pangkat 21 sama dengan 3 per 12 pangkat 21 ditambah 0,36 per 12 pangkat 21 sama dengan 3 per 12 pangkat 21. Berarti ini kan dijabarkan lagi yang ini 0,36 per 12 pangkat 21 dikali 12 per 12 sama dengan 4,32 per 12 pangkat 22 sama dengan 4 per 12 pangkat 22 ditambah 0,32 per 12 pangkat 22 sama dengan 4 per 12 pangkat 22. Nah ini kan berulang, ini 0,36, ini 0,36, ini 4, ini 4, nanti dan seterusnya akan berulang ke 3, ke 10, ke selanjutnya dan selanjutnya. Jadi 0,78 dalam basis 12 itu sama dengan 4, 3, P, 0, B, dan seterusnya hingga 12 pangkat 22 ya, itu berulang jadi 4, 3, P, 0, dan seterusnya. Nomor 5A, soalnya gunakan teorema binom untuk menjabarkan 3x kurang y pangkat 10. Nah, untuk menjabarkan menggunakan teorema binom itu menggunakan rumus yang ini. Yang x tambah y pangkat n sama dengan n0 kali x pangkat n ditambah n1 x pangkat n kurang 1y ditambah n2 x pangkat n kurang 2 y pangkat 2 dan seterusnya hingga nn y pangkat n. Nah, sedangkan untuk menghitung ini tuh merupakan koefisiennya. N0, N1, N2 sampai Nn itu merupakan koefisiennya.
menggunakan rumus kombinasi, di mana yang atasnya itu N pangkatnya dan yang bawah yang ini itu merupakan R. Di mana rumus kombinasi itu rumusnya itu N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, berarti soalnya 3x kurang Y pangkat 10. Nah, berarti penjabarannya 10 0, 3x pangkat 10 ditambah 10 1, 3x pangkat 10 kurang 1 negatif Y. Kan dikurangi Y ya, berarti negatif Y nantinya. Terus 10 2, 3x pangkat 10 kurang 2 kali negatif Y pangkat 2 ditambah 10 3 kali 3x pangkat 10 kurang 3 kali negatif Y pangkat 3 dan seterusnya hingga 10 10. 3x pangkat 10 kurang 10 dikali negatif Y pangkat 10. Nah, selanjutnya habis itu si pangkatnya tinggal dikurang-kurangi. Nah, ini yang ini koefisiennya 10 1, 10 2 ini dihitung menggunakan rumus kombinasi yang ini. Misalkan yang pertama ini kan 10 0. Ini N-nya itu 10 berarti R-nya 0. 10 faktorial per N 10 dikurang 0 faktorial dikali R faktorial 0 faktorial. Berarti 10 faktorial per 10 faktorial kan. 10 faktorial per 10 faktorial itu sama dengan 1. Berarti ini koefisiennya 1. 3x pangkat 10. Yang kedua, koefisien suku yang kedua itu 10 1. Berarti 10 faktorial per N10 dikurang 1 faktorial dikali R. R-nya 1 faktorial sama dengan 10 faktorial 10 kurang 1 9 faktorial. 1 faktorial itu kan sama dengan 1. Berarti sama dengan 10 dikali 9 faktorial per 9 faktorial. Ini 9 di atas 9 faktorial, di bawah 9 faktorial. Bisa dicoret. Jadi sisa sama dengan 10 per 1. 10 per 1 itu sama dengan 10 kan. Nah, berarti ini koefisien suku kedua itu adalah 10. Nah, koefisien selanjutnya, koefisien yang ketiga sampai seterusnya itu menggunakan rumus kombinasi. Suku keempat 120, suku kelima 210. Nah, habis itu ini yang 3x itu kan di pangkat 9, berarti itu dihitung. 3 pangkat 9 itu 19683 X pangkat 9 kan. Nah, ini 3 pangkat 8 itu 6561 X pangkat 8. Nah, seterusnya hingga 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 kan 3, tetap 3. X-nya pangkat 1. Nah, abis itu tinggal dikalikan aja 10 dikali 19.683 hasilnya 196.830. Karena ini negatif Y dikali positif jadi negatif Y. Terus yang ini 45 dikali 6.561 hasilnya ini. Karena ini negatif Y kan negatif Y pangkat 2. Pangkatnya genap jadi nanti hasilnya bakal positif. Sedangkan ini 120 dikali 2187. Hasilnya ini, nah ini negatif Y pangkat 3. Pangkat 3 itu berarti pangkatnya ganjil. Jadi nanti hasilnya negatif. Jadi ini dikurangi ya. Nah, terus dilakukan selanjutnya ini dikali nanti hasilnya ini. Nah, jadi penjabaran dari 3x kurang Y pangkat 10 ini adalah menggunakan teorema binom. Ini hasilnya 3x pangkat 10 dikurang 196.830 X pangkat 9Y ditambah 295.245 X pangkat 8Y pangkat 2 dikurang 262.440 X pangkat 7 Y
pangkat 3 ditambah 153.090 X pangkat 6 Y pangkat 4 dan seterusnya hingga Y pangkat 10. Selanjutnya 5B. 5B itu soalnya tentukan suku ke-10 dari 3X kurang 2Y pangkat 15. Nah, langkah pertama kita mencari koefisien suku ke-10 dulu. Nah, koefisien suku ke-10 itu berarti kombinasinya menggunakan rumus kombinasi ya, berarti 15 per 9 berarti ya. Berarti kombinasi itu kan berarti ini n-nya, ini r-nya, berarti n faktorial per n kurang r faktorial r faktorial. N-nya 15 berarti 15 faktorial per n kurang r. 15 kurang 9 itu 6. 6 faktorial dikali r faktorial. Ini r-nya berarti 9 faktorial. Sama dengan, nah ini dijabarkan yang atas 15 faktorial berarti 15 dikali 14 kali 13 dikali 12 dikali 11 kali 10 dikali 9 faktorial. Stop di sini. Terus ini faktorial 6 faktorial dikali 9 faktorial. Karena di atas ada 9 faktorial, di bawah juga ada 9 faktorial, ini coret aja. Jadi hasilnya itu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 10 dikali 11 kali 11 kali 10 per, nah yang bawah 6 faktorialnya juga dijabarkan, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Ini berarti 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 itu hasilnya 360 per ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial itu kan sama dengan 1. Jadi hasilnya 720. Ini dibagi hasilnya jadi 5005. Nah, ini merupakan koefisien suku 10. Habis itu dimasukkan ke rumus suku ke-10. Rumusnya itu berarti koefisiennya 3x pangkat n dikurang 9 dikali negatif 2y pangkat 9. Koefisiennya 5005 3x, n-nya 15 dikurang 9 negatif 2y pangkat 9. Di 5005 3x pangkat 6 negatif 2y pangkat 9. Nah, ini dihitung 3 pangkat 6. Ini tulis dulu 5005. 3 pangkat 6 itu 729. Berarti ini X pangkat 6. Kali negatif 2 pangkat 9. Itu negatif 512 Y pangkat 9. Habis itu ini dikalikan dengan ini. Hasilnya 3658645 X pangkat 6 dikurangi 512 Y pangkat 9. Nah, berarti ini hasilnya suku ke-10 dari 3X dikurang 2Y pangkat 15.